Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم إخوان dan akhwat, semoga dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Syukur kita kehadirat Allah yang telah memberi kita rizki untuk duduk senantiasa di halaqah-halaqah ilmu, mendengarkan kajian-kajian guru-guru kita, baik secara langsung ataupun dari rekaman-rekaman mereka. Hari ini kita dimudahkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala untuk bertafaqquh, mempelajari din ini. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala baik, Allah berikan kepahaman dalam agama ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pembahasan kita di halaqah ini adalah manzilatul adab inda salaf. Kedudukan adab dalam pandangan salaf, generasi terdahulu di kalangan umat ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ikut manhaj mereka, sikap mereka, akhlak mereka. Mereka lah generasi terbaiknya umat ini. Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian satu kurun lagi setelahnya, itulah mereka tabi'in, murid-muridnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian thumma alladhina yalunahum, satu kurun lagi, satu generasi lagi setelahnya, itulah dia tabi'ut tabi'in rahimahullah ta'ala jami'a. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah, para penuntut ilmu, anak-anak sekalian yang saya sayangi kerana Allah subhanahu wa ta'ala, telah disebutkan bahawa para ulama salaf luar biasa perhatian mereka terhadap adab. Luar biasa. Di antaranya perkataan Al-Habib Al-Jalab, Habib Al-Jalab rahimahullah ta'ala pernah berkata, Sa'altu Ibn al-Mubarak, Sa'altu Ibn al-Mubarak, aku bertanya kepada Ibn al-Mubarak. Inna Ibn al-Mubarak, Allahu Akbar, alim Rabbani dari kalangan generasi salafun as-salih, Allahu Akbar, terkumpul pada dirinya keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Ma khairu ma wa'tiyal insan, kata Habib Al-Jalab kepada Ibn al-Mubarak, apakah sebaik-baik perkara yang diberikan kepada seseorang? Qala gharizatu aqlin, akal yang cerdas. Lalu Habib ini bertanya lagi, qultu fa idza lam yakun, kalau tidak,
Apa lagi? Kalau tidak bisa, apa lagi? Maka beliau menjawab, husnu adabin, baiknya adab. Aku bertanya lagi, fa illam yakun, kalau tidak? Maka beliau pun rahimahullah ta'ala Ibnu Mubarak menyebutkan adalah akhun syafiqun yastashiruhu, seorang saudara yang penyayang yang selalu bermusyawarah dengannya. Lalu Habib ini bertanya lagi kepada Ibnu Mubarak, fa illam yakun, qala samtun tawilun, yaitu diam yang panjang. Aku bertanya lagi, kalau tidak bisa? Maka beliau menjawab, kematian mautun ajil, kematian yang segera. Lihatlah apa yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak, bahwa pemberian terbaik itu adalah setelah akal yang cerdas, yakni akal yang tunduk di bawah syariat, adalah budi pekerti, adab yang baik, husnu adabin, baiknya adab, baiknya perilaku. Ikhwati fillah, demikian pula dengan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, man ahabba an yaftahallahu qalbahu aw yunawwirahu fa'alaihi bil khalwah. Barang siapa yang ingin Allah membukakan hatinya atau meneranginya, hendaklah ia berkhalwat, menyendiri, ya, menyendiri di keheningan malam, atau di tempat-tempat yang jauh dari kemaksiatan, atau di masjid, merenungi kebesaran Allah, bermuhasabah. Wa qillatul akl, dan sedikit makan. Sedikit makan ni banyak masalah. Banyak makan ni banyak masalah. Sedikit makan ni sumber kemuliaan. Bahkan ikhwati fillah, banyak makan ni membahayakan kesehatan dan juga membahayakan perbuatan kita, perilaku kita, malas, begini begitu, dari segala sifat-sifat yang tidak elok. Bahaya makan ni. Maka barang siapa yang merenungi tentang tercelanya banyak makan, akan ia dapatkan penjelasan para ulama betapa sangat banyak, ya, untuk atau agar kita menghindari banyaknya makan. Al-Islam juga telah mengajarkan kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, makan tidak terlalu penuh, perut itu diisi, ada bagian untuk air, ada bagian untuk angin. Kemudian kata Al-Imam Syafi'i, wa tarku mukhalatatis sufaha, dan meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang-orang yang tidak, ya, berakhlak baik. Tinggalkan dengan sufaha, orang-orang yang tidak mempedulikan adab-adab, ya, orang-orang yang bodoh. Wa bu'du ahli ilmi alladzina laisa lahum insaf wala adab, dan membenci ahli ilmu yang tidak ada insaf dan adabnya, sikap objektifnya. Ini barang siapa yang menginginkan Allah membuka hatinya, jauhi, ya, para ulama yang seperti itu, dan dekatilah ulama yang insaf, yang objektif. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini dalam konteks kita adalah hal yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini adalah berkaitan dengan adab. Meninggalkan pergaulan dengan orang-orang bodoh, dengan orang-orang yang tidak berakhlak baik. Demikian pun juga membenci orang-orang apa? Orang-orang yang ahli ilmu yang tidak memiliki sifat sikap objektif, ya. Karena ahli ilmu itu memiliki sifat insaf. Maka ahli ilmu yang tidak memiliki sifat insaf juga bagian dari kurangnya adab. Demikian pun yang pertama tadi, sedikit makan, karena adab makan itu juga tidak terlalu kenyang. Ikhwati fillah, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma, di mana generasi salafun salih
rahimahumullah ta'ala jami'a, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Mereka sibuk dengan ilmu. Bahkan ada yang lebih dasar lagi nanti, perkataan para ulama terkait bagaimana mereka mempelajari adab. Al-Hasan juga pernah menyebutkan, in kana ar-rajulu, jika seseorang kana ar-rajulu, sesungguhnya seseorang laki-laki keluar untuk menuntut ilmu, la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanatain thumma as-sanatain. Seseorang laki-laki itu ya keluar untuk menuntut ilmu adab, baginya selama 2 tahun kemudian 2 tahun. Untuk apa? Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adab itu betul-betul harus diperhatikan. Kemudian qala Habib bin Syahid li ibnihi, berkatalah Habib bin Ash-Syahid kepada anaknya, ini sungguh sangat luar biasa. Ya bunayya, wahai anakku, ishabil fuqaha wal ulama, bergaullah kamu nak dengan para ahli fikih, fuqaha dan para ulama. Wa ta'allam minhum, belajarlah dari mereka, wa husmin adabihim, dan ambillah na adab-adab mereka. Allahu Akbar. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadithi. Yang demikian itu, yakni mengambil adab mereka para ulama dan para fuqaha, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada banyaknya hadis. Allahu Akbar. Dan untuk belajar adab yang terbaik adalah dengan suhbatul ulama, bergaul dengan mereka para ulama, bergaul dengan mereka yang memiliki adab dan keutamaan itu. Melihat bagaimana mereka makan, melihat bagaimana mereka bermuamalah, melihat langsung bagaimana mereka belajar dan beradab kepada kitab dan para ulama juga, beradab kepada para ahli ilmu, ya. Dan muamalah lainnya. Maka metode belajar terbaik itu adalah mulazamah atau musahabah, yakni menyertai seorang ahli ilmu itu. Bagaimana kehidupan dan keseharian itu. Allahu Akbar. Bahkan yang seperti ini akan membekas lama, ya, membekas lama. Allahu Akbar. Wa qala ba'du salaf li ibnihi, berkata sebagian salaf kepada anaknya, ya bunayya, la anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Kata salah seorang salaf kepada anaknya, wahai anakku, engkau mempelajari satu bab dari bab-bab adab, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai. Perhatikanlah hal ini, lebih aku cintai ketimbang engkau belajar sab'ina baban, 70 bab min abwabil ilmi, dari bab-bab ilmu. Allahu Akbar. Ingatlah bahwa ya ikhwan, belajar satu bab ilmu itu saja sulit. Artinya belajar 70 bab ilmu itu sungguh teramat sangat sulit. Betul? Dan ini hal yang sungguh sangat tidak diragukan lagi. Ya, tidak samar lagi. Belajar ilmu itu kantuk, capek, letih, belum lagi mungkin guru memberikan tugas, belum lagi sulitnya makan, sulitnya tempat tinggal, 70 bab ilmu yang dipelajari. Dan ternyata salah seorang salaf ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, kamu belajar satu bab dari bab adab, satu bab dari bab adab, lebih aku sukai daripada 70 bab ilmu. Ini menunjukkan bahwa belajar adab teramat sangat penting, pertama dan yang utama. Allahu Akbar. Ini sungguh sangat menakjubkan ucapan ini. Wa qala Makhlad bin Al-Husain li Ibn Al-Mubarak, berkata, atau Mukhallad berkata Mukhallad bin Al-Husain kepada Ibn Al-Mubarak rahimahumullahu ta'ala,
Kata beliau, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadithi. Ya. Kami lebih membutuhkan banyak adab ketimbang banyaknya hadis, banyaknya ilmu. Kerana sesungguhnya kalaulah ahli ilmu tidak beradab, kurang adab, kurang ajar. Padahal banyak dapat pengajaran, ya. Banyak dapat sekolah sebenarnya, bukan banyak dapat pendidikan. Hakikat pendidikan itu, ya, di antaranya adalah ta'dib. Di ta'dib itu mendapat penanaman nilai-nilai adab. Makanya ahli ilmu yang sesungguhnya itu adalah memiliki adab, dan adab yang paling utama adalah adab kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Innama khasyatullah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya adalah para ulama. Allahu akbar. Baik. Kemudian pernah dikatakan kepada Al-Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana hasratmu terhadap adab? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Ya. Saya mendengar, kata Imam Syafi'i, satu huruf dari adab yang belum pernah aku dengar, maka seluruh anggota badanku ingin memiliki pendengaran hingga dapat merasakan kenikmatan mendengarnya. Allahu akbar. Ia ingin seluruh anggota badannya ini punya pendengaran agar bisa merasakan nikmatnya mendengarkan pelajaran atau mendengarkan adab itu sendiri. Allahu akbar. Ini Imam Syafi'i mengungkapkan bagaimana kenikmatan atau kebutuhan kita terhadap adab itu. Lalu ditanyakan lagi, bagaimana keinginanmu untuk mendapatkannya? Wa kaifa talabuka lahu? Qal talabul mar'ati, di mana hasratnya atau keinginannya untuk mendapatkan adab itu adalah seperti keinginan seorang perempuan yang kehilangan anaknya dan walaysa laha ghairu, walaysa lahu ghairu, tidak ada anak yang selain dari anaknya itu. La ilaha illallah. Itu artinya dia kehilangan anak, anaknya tidak ada yang lain. Otomatis dia akan mencari-carinya, mengeluarkan hartanya, tenaganya, waktunya untuk mencari anaknya. Buah hati belahan jantung, bak kata orang demikian. Anak sayang kita. Begitulah seseorang sukanya terhadap adab seperti disebutkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mempraktekkan itu, mengajarkan itu kepada kita dalam alam nyata. Ya. Bagaimana beliau belajar. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Abu Bakar Al-Mitwan pernah menyebutkan, aku bolak-balik kepada Abu Abdillah, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala selama 10 tahun. Beliau membacakan kitab karyanya Al-Musnad kepada anak-anaknya. Aku tidak menulis satu pun hadis darinya. Aku hanya melihat kepada adab dan akhlaknya. Ya. Hanya melihat, fama katabtu anhu hadisan wahida innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi. Aku tak tengok-tengok, ya, aku tak tulis-tulis, aku tak tulis-tulis satu hadis pun darinya, melainkan saya hanya memperhatikan adab dan akhlaknya. Allah Akbar. Demikian para ulama, butuh mereka terhadap akhlak. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan bahawa majlis Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu dihadiri, kana yahduru 5,000, dihadiri oleh 5,000 orang. Allahu Akbar. 500 yaktubun, di mana 500 orang dari yang 5,000 itu mencatat. Wal bakuna yastamduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. Allahu Akbar. Adapun yang 4.500-nya, yang sisanya itu mereka mengambil manfaat dari perilakunya, akhlaknya dan adab beliau. Begitulah para ulama salaf, mereka belajar adab, betul-betul mereka perhatikan, betul-betul ingin mereka copy paste, ingin mereka terapkan pula dalam kehidupan mereka. Allahu Akbar. Ibnu Mubarak pernah menyebutkan,
Ta'allamtul adab thalathina sanah. Aku belajar adab selama 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Wa kanu yata'allamuna al-adaba thumma al-ilma. Ini perhatikan. Kemudian di mana mereka dahulu belajar adab, kemudian baru belajar ilmu. Ya, ini perhatikan. Di mana Ali radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Maka caranya bagaimana? Addibuhum wa allimuhum. Ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Umar bin Khattab juga menyebutkan ta'addabu summa ta'allamu. Ya, beradablah kalian, adab, kemudian ya baru belajar ilmu. Inilah manhajus salaf, belajar adab sebelum belajar ilmu. Tapi ingat juga, Imam Ibn Mubarak belajar ilmunya bukan sebentar. Wa ta'allamtul ilma 20 sana, belajar ilmu selama 20 tahun. Allahu Akbar. Begitulah para penuntut ilmu, tidak akan pernah kenyang-kenyang mereka terhadap ilmu itu. Terus 20 tahun menuntut ilmu. Dan adab itu sendiri juga ilmu. Berarti menuntut ilmunya luar biasa. Adab 30 tahun, ilmu 20 tahun. Namun durasi beliau rahimahullah taala, Ibnul Mubarak, orang yang baik hatinya, ya, belajar adab selama 30 tahun. Sekarang sudah berapa hari kita belajar adab? Ya ikhwan, sudah berapa kitab kita belajar adab? La ilaha illallah. Ingatlah, adab itu sangat butuh kita. Mereka generasi salaf itu, para sahabat itu adalah sebaik-baik abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka memperhatikan adab. Mereka generasi salaf memperhatikan adab. Tidakkah kita lebih butuh di zaman kita ini belajar adab? Wallahi sungguh sangat butuh kita. Hajatuna ilal adab. Kebutuhan kita terhadap adab ahwaju min hajatina ila ta'am wasyarab. Lebih butuh ketimbang makan dan minum. Allahu Akbar. Ikhwati fillah. Al-Qarafi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Furuq, menjelaskan tentang kedudukan adab. Ketahuilah, sedikit adab lebih baik daripada banyak amal. Wa'lam anna qalilal adab khairun min kathirin minal ilmi. Sedikit adab lebih baik daripada banyak amal. Ya. Karena itu walidzalik qala Ruwayyim, karena itulah Ruwayyim pernah menyebutkan seorang alim yang saleh beliau ini. Ruwayyim ni seorang alim yang saleh. Beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ij'al amalak milhan. Jadikan amalmu itu seperti garam. Jadikan amalmu itu seperti garam. Wa adabuka daqiqan, dan adabmu itu seperti tepung. Ya, seperti tepung. Ai istakthir minal adabi hatta takuna nisbatu fil kathrati nisbatu daqiqi ilal milhi. Maksudnya, perbanyaklah adab hingga perbandingan banyaknya adab seperti perbandingan tepung dan garam dalam adonan. Ya, banyak adab dengan sedikit amal saleh adalah lebih baik dari amal dengan sedikit adab. Jadi kata Ruwayyim ini kepada anaknya, nak, jadikan amalanmu ya seperti garam dan adabmu seperti tepung, ya. Jadikan adabmu seperti tepung. Jadi kalau orang membuat adonan, tentulah yang paling banyak tepungnya, bukan garamnya. Kalau garamnya tak kuatlah kita makannya lagi, ya. Tepungnya dalam sebuah adonan itu. Itulah perbandingnya, amal bagaikan garam, adab bagaikan tepung. Lebih banyak adab kita, dan adab atau akhlak yang baik itu tentulah ya adab yang baik atau akhlak yang baik inilah yang disebutkan oleh Rasulullah yang paling mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, yang paling Rasul cintai. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang yang paling
baik akhlaknya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, marilah saya, antum dan kita bersama belajar adab, belajar akhlak. Para ulama kita telah menyusun kitab-kitab terkait dengan adab ini. Al-Imam Al-Bukhari menulis Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari juga mencantumkan dalam sahihnya Kitabul Adab. Al-Imam Muslim juga Kitabul Adab dalam sahihnya. Al-Imam dalam Sunan Abi Daud juga Kitabul Adab. Sunan At-Tirmizi juga ada Kitabul Adab. Demikian juga dalam Sunan Ibnu Majah juga ada Kitabul Adab, ya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membuat satu bab khusus tadi, apa? Kitab Adabul Mufrad. Kitab khusus yang membahas adab. Ada lagi adab yang terkait dengan ilmu dan ahli ilmu. Al-Jami' al-Ahlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi, Jami' Bayani Ilmi wa Fadli karya Ibn al-Bar, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adab al-Alim wal Muta'allim karya Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah taala, Adab Syariah karya Al-Imam Ibn Muflih, dan kitab adab-adab yang lainnya yang telah disusun banyak oleh para ulama kita. Tinggal sekarang pertanyaannya, manakah dari kitab-kitab adab itu yang sudah kita pelajari, ya ikhwan? Belajar adab dari kitab mereka para ulama. Bahkan kita mari berupaya juga untuk bisa belajar adab langsung kepada lisan dan perbuatan penerapan para ulama kita yang masih hidup. Belajar dari sejarah-sejarah mereka, bagaimana menerapkan adab mereka para ulama kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semangat untuk belajar adab, mendahulukan belajar adab sebelum belajar yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.